Mbak Happy, thank you banget sudah meluangkan Iya, waktunya sama-sama. Apple, Mbak. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, boleh. Pertama aku pengen nanya, Mbak Happy tuh kesini aja tadi kan kita janjiannya. Jadi enggak ya? Iya gitu, sibuk banget. So far selain pementasan dan segala dunia teater dan aksesorisnya, Mbak Happy sekarang kesibukannya apa aja sih sehari-hari? Sebenarnya kalau kita janjiannya di Bali pasti waktunya lebih fleksibel. Karena kalau ke Jakarta tuh udah energinya emang aku udah mau kerja. Jadi semua kerjaan yang harusnya 1 minggu dipadetin hanya 2 hari atau 3 hari. Jadi makanya kejar-kejaran. Jadi sorry ya. It's okay. Nah, jadi sekarang memang persiapannya akan ada pertunjukan ulang Bunga Penutup Abad, adaptasi dari novelnya Pramudia Anantatur yang judulnya Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Nah, akan dipentaskan di Bandung bulan Maret tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, aku sendiri tentu sekarang lagi mempersiapkan secara produksi biar matang dulu karena saya produser juga di sini di dalam pertunjukan ini. Nah, biar 2 minggu sebelum pertunjukan saya sudah lepas semua urusan produksi, saya konsentrasi sebagai pemain gitu. Lebih mendalami peran ya. Iya, karena banyak sekali tugasnya, ada 70 halaman yang harus dihafalkan, jadi harus konsentrasi. Sebetulnya nggak total semua monolog, kita ada dialog langsung dengan pemain, lawan main. Cuman ya memang durasinya cukup panjang untuk permainan yang pemain tidak begitu banyak. Jadi hanya ada 4 pemain, ada 1 pemain anak kecil, dia 1 scene di situ, 1 adegan. Selebihnya banyak saya dengan Reza Rahadian, Chelsea Isnan dan Lukman Sardi. Kenapa pementasan ulang, Mbak? Dan berapa lama jangka waktu pengulangan ini? Waktu di Jakarta itu bulan Agustus. Karena waktu itu antusiasnya masih tinggi sekali, banyak sekali orang tidak mendapatkan tiket. Tapi saya selalu komit dengan cita-cita di awal. Jadi cita-cita awal mau di GKJ dengan kapasitas gedung yang tidak terlalu besar. Tapi juga harinya waktu itu yang bisa saya perpanjang hanya tambah 1 hari. Selebihnya saya mau mengkeep energi yang sudah saya bina dari awal. Jadi ketika ada antusias yang banyak, biar jadinya bagaimana gitu, nggak memaksakan. Jadi ketika selesai juga selesainya indah istilahnya gitu. Nah ketika mau memulai lagi sampai akhirnya kalaupun memang ada kesempatan kita bisa mengulang lagi. Nah karena ternyata antusiasnya masih luar biasa, saya banyak dapat email, WhatsApp dan juga banyak kiriman informasi dari banyak orang, ayo dong dipentasin lagi. Terus pihak sponsor menyetujui, akhirnya kita pilih Bandung. Gitu. Dimana? Untuk dipentas ulang di Taman Budaya Bandung dekat Dagoti House. Jadi dalam 2 hari kita lepas tiket, alhamdulillah sudah sold out semua. Oh ya? Iya. Semuanya? Iya, ya ada sisa tinggal kita keep sebetulnya beberapa puluh tiket, tidak banyak. Kita menunggu karena ada materi iklan belum keluar. Betul. Jangan sampai materi iklan keluar terus kan masih nggak ada tiket kan nggak baik juga ya. Jadi saya masih keep. Untuk itu hanya sedikit sebetulnya. Selebihnya ada kapasitas sekitar hampir 1.000. Luar biasa Mbak. Iya, alhamdulillah. Aku harus bilang congrats ya. Iya, thank you. Iya, karena kan teater belum jadi industri di Indonesia. Kita masih struggling, terus udah gitu. Teater sendiri itu tentu ada spirit edukasi di dalamnya, jadi tidak bisa menjual harga tiket yang mahal banget dalam arti kayak konser dan lain sebagainya. Nggak bisa. Tapi di situ banyak sekali orang yang struggling dengan profesinya, profesi yang menurut saya sangat terhormat. Banyak sekali lulusan teater, lulusan seni. Nanti ada live orkestra juga 12 orang. Nanti pas pentasnya gitu. Ricky Leonardi konduktornya. Live orkestra semua mengiringi Penutup Abad. Iya, pertunjukan tersebut. Jadi memang dramatis banget. Iya. Karena Pramudia sendiri kan karyanya udah satu-satunya orang Indonesia masuk dapat nominasi Nobel kan hanya dia ya. Bukunya diterjemahkan 40 kurang lebih bahasa di dunia, di beberapa universitas di dunia menjadi buku bacaan wajib. Kan. Nah kita mengapresiasi dia karena sudah memberikan banyak sekali pada bangsa Indonesia gitu. Apresiasinya ya dengan caranya menghidupkan terus karyanya lewat seni pertunjukan.
semua ini yang menyelenggarakan ini foundationnya Mbak Happy ya? Iya, Titi Mangsa. Betul. So far Titi Mangsa kalau nggak salah udah berdiri dari 2006 ya? Iya, 2006 2007. Sudah berapa pagelaran Mbak yang Yang sekarang ini produksi ke-14. Dari 2006 iya. Aktif banget Mbak. Alhamdulillah ya, harus konsistensi karena jalan ikhtiar saya pada seni peran ya, ini salah satunya. Apakah semuanya digarap terinspirasi dari buku atau ada yang diciptakan sendiri? Secara aku tahu Mbak Happy juga penulis kan? Ya, kebanyakan semua mengadaptasi dari karya sastra Indonesia. Okay. Ada dulu pernah Ramadan KH, Ku Antar ke Gerbang tentang Inggit Ganassi. Ros Van Cikembang, ada nama Chinese-nya aku lupa. Lupa. Oke, okay. Ya? Anyway, ya. Terus juga ada Sukrini Gadis Bali, cerita tentang dari Bali. Terus juga ada Ronggeng Dukuh Paru, Ahmad Tohari. Jadi selalu mengangkat dari karya-karya sastra Indonesia. Kecuali pernah saya bikin wayang orang rock Ekalaya. Waktu itu saya kerjasama sama anak-anak muda Jakarta. Masih muda nggak ya sebenarnya? Relatif. Saya waktu itu kerjasama sama Ari Daging. Okay. Kita menghimpun banyak anak-anak band. Ada Koil, ada Netral, ada Riff, ada Iwake, ada banyak sekali. Ada Seringai, ada apa. Mereka semua main teater di tenis indoor waktu itu. Sekitar 3 tahunan yang lalu. Okay. Jadi tenis indoor saya sihir jadi panggung pertunjukan teater waktu itu. Kapasitasnya 1.800-an orang. Sukses jadi kan seru kan ngelihat Otong Koil jadi Arjuna, Steffi Item jadi Ekalaya, Sofia Lacuba jadi Anggraini waktu itu. Terus gimana mereka biasanya berperang kan kalau tokoh wayang dengan panah, ini lewat gitar. Jadi ada memang kayak tokoh cerita-cerita fiksi yang tentu lahir dari adaptasi legenda atau karya sastra biasanya saya. Itu semua pemilihan buku yang menjadi inspirasi semua itu pure dari Happy ya? Biasanya dari saya. Terus punya tercipta ide dari mana sih untuk menggabungkan karakter-karakter unik itu untuk ditempatkan di stage tuh? Dari mana sih Mbak? Ya itu lahirnya dari inspirasi, tapi di luar itu seiring dengan waktu kan belajar juga ya lewat manajemen, belajar juga lewat dari pengalaman-pengalaman bagaimana mengelola seni pertunjukan. Biasanya tuh perlahan lahir dari sana. Tapi biasanya karena kecintaan saya ya pada karya sastra atau juga tulisan-tulisan yang menurut saya inspiratif gitu, cerita-cerita yang inspiratif. Akhirnya merambat kreativitasnya untuk menggabungkan orang-orang biasanya karena seniman dan musisi-musisi. Iya, karena kan gini, kan sebetulnya seni pertunjukan di Indonesia punya banyak kelompok-kelompok yang saya sangat hormati, saya sangat segani ya. Kayak bagaimana teater koma bisa hidup begitu lama dengan pertunjukan-pertunjukan yang tetap laris tiket itu, bagaimana mereka mengelolanya, atau bengkel teater, atau teater mandiri, populer segala macam, mereka bisa struggling dengan perubahan zaman dan mereka seperti keluarga kan. Nah, tapi orang-orang seperti saya, misalnya aktor di sinetron atau di film, pengen juga belajar ke sana, cuman kadang sulit mengikuti ritmenya karena kita kan punya profesi lain juga. Nah, keinginan itu saya jembatani. Jadi akhirnya saya sistem kolaboratif. Saya juga ajak beberapa anak-anak teater, kayak misalnya pertunjukan Bunga Penutup Abad ini, saya ajak teman-teman, ada beberapa anak di teater Satu Lampung, ada juga di main teater di Bandung. Saya ajak volunteernya mahasiswa, anak-anak teater bagaimana belajar manajemen, bagaimana dia magang lah gitu dalam proses kreatif. Gitu. Berarti Titi Mangsa ini betul-betul foundation yang siapa aja seniman-seniman betul yang memberi jalan ya Mbak. Iya, jadi kayak misalnya orang dari daerah. Atau gitu. Misalnya menyatukan, mereka udah punya kelompok-kelompok sendiri, tapi biar bisa kolaborasi. Iya, bisa ada variasi lah gitu. Terus juga aktor-aktor film kayak di sini ada Reza Rahadian, Lukman, Chelsea, kan mereka juga punya kesibukan di pekerjaannya yang sekarang lagi mereka jalani, tapi mereka juga punya keinginan untuk
tampil di panggung. Kan kalau di luar negeri aktor film kebanyakan aktor dari panggung, Betul. begitu sebaliknya. Di Indonesia kan jarang ada begitu. Nah saya pengennya Titimang saja di salah satu rumah lah untuk siapa aja gitu. Nanti lagi kita nonton play ya. Iya. Berarti ya, tapi Indonesian version ya. Iya pengennya. Luar biasa Mbak. Ngobrolin soal teater Mbak. Gimana awalnya sih, cerita dong, jatuh cinta sama teater tuh dari mana sih dan karena apa? Sebenarnya karena tidak ada pilihan lain ketika saya harus Aktif banget sinetron dan iya, nah cuman kalau media model. sinetron, film model tidak bisa mengeksplorasi kesukaan saya di dalam karya sastra Indonesia. Itu mungkin kecintaan saya yang lain, yang saya tidak basicnya ya sastra sebetulnya ya, karena itu. Tapi jadi saya dulu pertama kali terjun waktu saya tahun 2007, waktu itu saya pentas untuk Nyai Ontosoroh, juga proyeknya itu karena kesukaan saya pada bukunya. Nah akhirnya saya ikut berpentas, lalu akhirnya saya pengen bikin pertunjukan-pertunjukan lain karena saya suka misalnya Ronggeng Dukuh Paruknya Ahmad Tohari, mau difilmin aduh budgetnya lebih besar. Iya. Terus tantangannya lebih besar. Kalau teater kan adalah karya yang pada saat ini udah selesai. Mungkin budgetnya juga bisa bertolak dari yang ada. Kalau saya mengutip kata-kata Putu Wijaya, jadi ada budgetnya segini ya, bisa. Jadi kalau film kan susah. Betul, Karena betul. kan kalau ada budgetnya segitu ya pasti jelek banget misalnya. Iya, Kalau iya. karena berhubungan dengan lebih teknis. Kalau panggung sebetulnya bisa banyak pilihan untuk itu. Gitu. Dan kayaknya nggak mungkin sampai 17 dari tahun 2006. Iya, ada 14 kurang lebih. Oh Mbak, kayaknya nggak ini ya Mbak ya. Kalau film kayaknya lebih sedikit ya. Iya, mungkin lebih ke karena jadi aku bikin dari panggung yang kapasitas besar, ada panggung kecil, yang penting kan konsistennya itu gitu. Betul. Jadi seni, karena namanya Mbak Happy itu benar-benar kental dengan seni teater Indonesia gitu. Iya, padahal enggak juga, aku juga masih belajar, masih tertatih-tatih, Mbak, tapi udah segitu banyak bikinnya. Ada yang pernah ditulis sendiri? enggak ada. Jadi produser ya? Iya, Yang- biasanya produser atau main gitu. Jadi ada yang dari buku, ada yang menuliskan sendiri sebagai skrip ya? Tapi bukan saya yang nulis biasanya. Oh, bukan begitu ya? Bukan, Oke. saya pilih penulis siapa yang mengadaptasi gitu. Nanti yang untuk di Bandung itu hanya 1 hari gelarannya? 2 hari, Untuk tanggal publik? 10 sama 11. Oh. Iya. Semuanya ini saya juga pengen tanya, selain bunga penutup abad yang tadi untuk ulang tahunnya yang diajak sama Mas Butet, iya. ya, Tripikala. Tripikala. Boleh diceritain Mbak, itu unik sekali deh. Jadi aku sendiri sering bekerja sama dengan Mas Butet. Dia salah satu sahabat dan saya juga banyak belajar dari dia ya. Bagaimana berkolaborasi dengan banyak pihak, karena Mas Butet tuh punya kecerdasan dalam itulah. Jadi kalau nanya-nanya aku sama dia, dia pinter banget kalau ngumpulin orang gitu. Iya. Nah, dia punya Kepala program suku ya, Mbak? ya, kepala suku. Dia punya program namanya Indonesia Kita. Jadi programnya itu tuh kalau nggak salah 2 bulan sekali di tim ya. Jadi ceritanya itu bisa berganti-ganti dari daerah mana. Nah, karena saya beberapa kali pentas, waktu itu ada yang nonton, selalu dia banyak sekali penontonnya itu pokoknya. Dan sering banyak pejabat-pejabat penyuka pertunjukannya dia yang membeli tiket ya. Jadi satu ketika kalau nggak salah ya, kayak Ibu Megawati nonton gitu yang ke beberapa kali. Terus akhirnya dia pengen ulang tahunnya ada pertunjukan aja gitu. Iya, jadi akhirnya saya diajak sama Mas Butet, penulisnya Agus Nur, terus ya sudah saya pentas lah di Teater Jakarta gitu. Kapan itu pagelarannya Mbak? Tanggal 23 Januari kemarin udah lewat. Iya. Karena kita pernah berpentas sebelumnya dengan pemain-pemain yang kita biasa latihan parsial, jadi ketika ketemu udah bonding gitu. Betul. Jadi pas ketemu udah chemistry ya Mbak ya? Iya, Familiar ya? iya gitu. Dan karena pendekatannya juga teater rakyat ya, jadi lebih banyak kita spontanitas juga di panggung. Walaupun ada skrip yang ketat. Berarti aku nggak salah nih, memang Mbak Happy pengalaman teaternya. Aduh, speechless aku, keren banget, banyak banget, padat banget, aktif banget. Dan ternyata nggak hanya memainkan saja ya, memang pencetus sebenarnya Mbak Happy ya.
Ya bisa dibilang gitu karena gimana ya, katanya ide yang besar itu adalah ide yang terjadi ya, jadi ya jadi aja dulu gitu. Kadang-kadang gimana ntar, cuman tapi yang penting realistis kan gitu. Cuman ya itu tadi, kalau bukan dari, karena kan ini keinginan aku ya, keinginan aku mengajak sebanyak-banyaknya dan ada spirit edukasi juga di situ di dalamnya. Jadi ya memang ya lokomotifnya mau nggak mau ya. Berarti sementara ini masih aku. Kalau untuk dirangkum, harapannya apa Mbak buat teater Indonesia Mbak? Cita-citanya juga? Ya semakin banyak pertunjukan berarti semakin banyak orang berbondong-bondong nonton teater, dan dengan begitu setiap orang kan punya bakat ya dan pilihan profesi dalam hidupnya. Ketika profesi itu ada ruangnya, dia tidak akan mencari profesi yang lain. Saya mengutip kalimatnya Arifin Senur. Jadi katanya, aku baca di salah satu bukunya, ketika gedung pertunjukan sepi, maka aktor-aktor akan mencari profesi yang lain. Kalau di gedungnya berbeda, misalnya DPR, nanti berpanggungnya di sana kan jadi nggak lucu lagi. Atau berpanggungnya di profesi yang berbeda, bukan cuma dunia politik tapi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi angkah baiknya orang yang punya pilihan profesi, talenta dan juga bakat, ada ruangnya. Nah ruangnya harus hidup ya, kalau bisa menjadi industri juga gitu. Dan so far Mbak sudah menghidupkan ya perlahan tapi pasti masih yang mati-matian. Setiap mau bikin pertunjukan pasti masih harus memutar otak bagaimana menutupi biaya produksi, bagaimana tidak rugi, tapi yang penting tetap hidup gitu. Dan juga sebagai kita yang mengerjakan itu tetap terhormat, dalam arti jangan sampai karena seniman kita jadi mengemis untuk yang penting pentas juga tidak gitu. Dan orang mau membeli tiket aja sekarang saya udah karena penonton adalah bagian dari pertunjukan. Dan sold out ya, syukur banget ya. Alhamdulillah. Tapi ini kan proses yang panjang ya. Di awal-awalnya kan nggak begitu ya. Saya harus meyakinkan banyak orang. Aku pengen bicara soal mimpi dan profesi Mbak yang lain. Dari segi fashion nih, perempuan sekali nih tuh Lolanya dipakai nih. Ceritain dong Mbak, gimana tuh Lola itu pertama bisa tercetus gitu, kalau nggak salah barengan sama Mbak Sri. Iya, Rusna. Itu hubungannya seperti apa dan akhirnya gimana bisa terjadi tuh Lola ini? Jadi sebetulnya saya tadinya mau bikin buku tentang ibunya. Ibunya namanya Desak Nyoman Suwarti. Ini ibunya Mbak Sri. Kan Sri dia ayahnya orang Amerika, ibunya orang Bali. Nah ibunya itu adalah salah satu desainer paling berpengaruh di Indonesia ya khusus, dan di dunia juga, dalam arti dia mampu menghidupkan para pengrajin di Jawa dan di Bali. Jadi dia satu-satu perempuan yang tembus di home shopping internasional di Eropa dan di Amerika selama 20 tahun ketika bisnis itu berjalan. Berarti pertama tahu juga dari buku? Enggak, dari orang? Atau enggak. ingin membuat buku? Saya mau bikin bukunya dia, mau bikin biografi. Ya itu, awalnya itu. Terus akhirnya banyak diskusi sama Sri. Sri lagi mau lepas dari bisnis keluarganya. Hanya di garasinya, bikin perhiasan sendiri, jual pada teman-temannya. Lama-lama, saya tuh senang bisnis. Sri, kamu gak bisa, ini cuman kamu bisnis, hanya dinikmatin kamu sendiri. Akhirnya aku bikin konsep kreatifnya. Kita harus bikin gini-gini, bagaimana motif-motif komunal ini bisa hidup kita kawinkan dengan motif kekinian gitu. Kita harus ada konsep di balik desain. Jadi kita memberanikan diri lah bikin pameran apa segala macam. Waktu itu terinspirasi dari lagunya Juwita Malam. Kita bikin lagu ini ya. Jadi semua perhiasannya tuh tentang kecantikan perempuan, orang jatuh cinta dan lain sebagainya. Jadi pengrajin waktu itu bagaimana memetik bunga segala macam, dia ngambil motif-motif dari itu. Pengrajinnya dari Bali saja? Dari Bali. Kalau biasanya kalau yang rumit, detail itu orang Bali jagoannya. Tapi kalau yang rantai, yang bikin-bikin yang lebih keras lebih lempengan itu orang Jawa. Jagonya, jadi kita mix. Nah akhirnya berhasil, lama-lama akhirnya saya join di Tulola. Jadi Tulola tadinya udah ada, akhirnya saya join. Hanya tadi bermula di garasi. Iya gitu, akhirnya
Sekali lagi Mbak Happy menjembatani karya orang Iya. memberi tempat ya. Iya, akhirnya berjalan, benar. aku bikin konsepnya, terus bagaimana dengan komunikasinya, bagaimana mengkawinkan sebuah desain yang tadinya istilahnya Subang hanya dipakai acara adat, kita pakai anak New York, anak Jakarta Betul, bisa betul. pakai itu gitu. Nah, Kayak Mbak Happy gitu. berarti idenya luar biasa di kepala ya. Ya. Bawaannya gemes ya Mbak ya kalau lihat sesuatu yang bagus terus kok nggak ada jalannya gitu. Jadi akhirnya ternyata saya sama Sri sangat cocok gitu. Kita maksudnya punya dua arah yang berbeda tapi jadi satu. Oke. Sri lebih banyak kepada produksi dan kepada desain. Aku lebih ke konsep kreatif dan bagaimana dengan komunikasinya gitu. Oke. Akhirnya kita berkawin lah. Sudah berapa lama Mbak Tulola? Dari tahun 2008 ya, tapi aku baru join tahun 2010-an. Oke. Gitu. Lalu bagaimana dengan buku yang dicita-citakan akhirnya? Akhirnya jadi Sri jadi kuratornya untuk memilih mana motifnya kita Berapa kelompokkan. lama Mbak proses 3 pembuatan? tahunan, lama banget. Ya. Oh, ini tahunan Mbak ya? Ya, karena yang paling sulit adalah tidak ada data tentang motif-motif tanah air, namanya. Misalnya motif bun itu apa, lahir dari mana dan lain sebagainya. Terus udah gitu anyaman itu apa, bla bla bla. Nah, itu yang Nyarinya sulit. gimana Mbak? Jadi Akhirnya ketemu diksi-diksinya yang tuh, menginterview. konsepnya. Jadi kita akhirnya mengkelompokkan. Jadi ternyata itu ada kelompok-kelompoknya sendiri setiap motif. Jadi buku itu mungkin bisa juga jadi pembelajaran orang mengenal motif tanah air. Siapapun bisa menggunakannya motif tersebut gitu. Selama kita menghidupkan ya kita nggak perlu takut untuk diambil atau dihak patenkan oleh bangsa lain gitu. Betul. Mbak, dari tadi yang aku tangkap ngobrol Mbak Happy soal teater, soal aksesoris, Mbak Happy itu orang Indonesia sekali ya. Emang orang Indonesia. Sangat bangga banget ya sama produk negeri sendiri. Iya, kalau Dan bukan kayaknya kita ya. pengen membuka jalan Iya banget gitu. Kan waktu itu pernah ya Tyra Banks datang ke toko Tulola dan dia membeli subeng dan dia pakai subengnya dan maksudnya ya bukan soal dianya, cuman siapapun orang asing ketika Itu dia random Mbak datang iya datang ke toko. tanpa undangan. Oh, ya saya undang. Oh, oke. Cuman tapi datang. Nah tapi maksudnya Banget Mbak mau ke. iya. Hebat banget. Dan membeli ya. Tapi di luar itu bukan soal seleb atau apa, tapi itu menjadi daya tarik bahwa ketika warisan nenek moyang itu kita metamorfosiskan menjadi kekinian dan dipakai oleh sebanyak-banyaknya orang di dunia, itu kan berarti kita salah satunya mempertahankan yang nenek moyang kita berikan gitu. Pride and proud ya Mbak. Maksudnya ya itu tadi ya biar bisa hidup terus. Betul. Jadi udah teater, terus sekarang aksesoris dan keren banget Mbak tokonya di Alhamdulillah, makasih. Terus kita ada online shoppingnya, shoptulola.com namanya. Shop Tulola ya. Iya, jadi siapa aja. Shoptulola.com karena so kan aku follow Iya, Instagramnya. lihat ya. Jadi siapapun dari dunia manapun asal jangan dunia gaib ya, bisa membeli perhiasannya. Bisa ya. Jadi udah global ya Mbak ya? Ya, ada pilihan bahasanya juga. Anyway, itu dari tadi tuh kesibukannya banyak banget Mbak Happy. Mbak Happy juga istri, Mbak Happy juga ibu. Iya. Itu menyeimbangkan semuanya tuh jadi sejalan tuh gimana Iya, caranya Mbak? tetap aja bos saya adalah anak saya Bukan suami dan ya? suami saya. Tapi anak nomor satu Mbak ya? Iya dong. Terus habis itu ngedidik itu gimana lagi sibuk-sibuk begini? Saya juga lagi belajar bagaimana mendidiknya. Saya Lagi juga sambil masih sama-sama belajar. belajar Karena nggak ada sekolahnya ya, nggak ada buku panduannya jadi ibu. Betul. Yang pasti ya kita sebagai pribadi kan bukan hanya sebagai ibu, orang tua dan istri, tapi sebagai makhluk hidup saya juga bersosial, ada profesi, ada keluarga yang dimana saya dulu lahir. Memang nggak gampang menyeimbangkan itu, tapi yang paling masuk akal adalah bagaimana selalu berusaha menginjak bumi gitu. Dalam arti ya, kalaupun punya cita-cita yang masih kepegang sama aku, kalaupun punya jadwal yang masih kepegang gitu istilahnya. Jadi Dan sebisa mungkin tangga lah. betul. Kayak misalnya aku full of energy ya orangnya.
Nah, tapi bagaimana untuk bisa mengeluarkan energi itu pada tempat yang tepat gitu. Nggak pernah ada skandal juga Mbak. Jangan. Bersih banget, clean, sleek, professional. Jangan ya. Banget. Makanya sebisa mungkin misalnya dalam durasi waktu seminggu 3 hari bekerja, 2 hari. Habis itu ya sudah waktunya lebih banyak juga untuk keluarga gitu. Tugas-tugas sebagai istri, sebagai ibu, sebagai makhluk sosial gitu. Apalagi kalau tinggal di Bali kan kita punya sistem ikatan adat yang juga harus kita jaga. Ini membawa aku pengen tanya ya, how does it take sih? What does it take to be Happy Salma? Karakter apa, kekuatan apa, support system apa yang bisa bikin kayak gini? Kayak Mbak Happy Salma sekarang tuh. What does it take to be you? Ada suami, ada PRT, Mbak di rumah, ada supir, ada asisten. Aduh, hidup kita kalau nggak ada pembantu, ada Mbak, nggak ada driver, aduh sehari aja pusing. Jadi kita nggak bisa berdiri seorang diri. Ada support system di rumah, di dalam pekerjaan. Saya punya asisten yang tangguh, sekretaris saya yang luar biasa. Betul. Saya juga punya adik yang bisa diandalkan, kepepet anterin atau apa. Siaga dong Mbak semua. Iya, jadi maksudnya ya itu tadi, pada akhirnya kekuatan yang kita miliki adalah gotong royong. Setuju banget. Iya kan. Tapi kalau dari karakter Mbak Happy Salma sendiri yang bikin Mbak Happy itu terus jalan nggak berhenti itu apa sih? Ketika perempuan bisa berbahagia dengan dirinya, dengan hal-hal kecil di sekitarnya, itu udah hebat banget ya. Mengapresiasi hal-hal kecil. Hal-hal kecil di sekitarnya, karena gini, setiap pribadi itu adalah punya puisi buat hidupnya dia. Jadi tiap orang punya cerita hidupnya. Jadi saya nggak bisa menilai perempuan yang satu dengan yang punya profesi terkena atau tidak terkena mana yang lebih baik. Saya nggak bisa nilai. Apa yang dia lakukan mungkin lebih besar dari apa yang telah saya atau orang yang dikenal itu telah lakukan. Karena kadang takdir sejarah itu tuh suka memberikan pada orang-orang yang tidak tepat juga kok gitu. Gitu. Jadi setiap pribadi menurut saya ketika perempuan dia bisa berdedikasi pada pilihan hidup ya, apapun itu, hanya sebagai pekerja dalam arti dia karyawan, atau dia jadi bos, atau dia berdedikasi pada rumah tangga mengurus suami dan anak, itu kan profesi yang butuh dedikasi juga gitu. Betul. Aku salut kepada ibu-ibu yang bisa meninggalkan anaknya untuk pergi ke kantor. Atau aku sirik juga sama ibu-ibu yang dia bisa berbesar hati meninggalkan pekerjaannya hanya 100% untuk keluarganya. Jadi ya tiap orang punya situasi yang pada saatnya dia mengambil keputusan yang saya menghormati gitu. Jadi saya nggak bisa menilai orang yang saya tidak pernah ada di posisinya gitu. Begitu juga dengan penilaian pada perempuan, saya siapa nilai-nilai orang? Tapi bisa nilai dong siapa seniman yang paling menginspirasi, sosok seniman yang diidolakan sama Mbak Happy Salma. Ya banyak juga ya, yang siapa aja yang tetap apa ya, dia berdedikasi pada profesinya lah gitu. Siapa tepat orangnya sih nggak ada, siapa ya, nggak ada. Menginspirasi diri sendiri. Ibuku lah paling. Ya paling ya itu karena ada ikatan emosional secara romantisme anak dan ibu ya. Tapi ya itu yang paling nyata. Kalau yang lain saya tidak bisa menilai karena kan saya tidak tahu bagaimana kehidupannya dia yang sebenarnya. Kan hanya ngelihat dari tampilan luar. Oh iya. Gitu ya, misalnya saya kagum sama Ibu Sri Mulyani, wah dia secara profesi hebat, tapi saya tidak bisa menilai keseluruhan bagaimana dia sebagai ibu ya atau apa, saya kan nggak tahu sebagai istri. Kok ibu saya kan bisa menilai dengan penuh. Betul. Bagaimana dia tetap menjalani profesinya sebagai perempuan berkarir, tapi dia jago memasak, tapi dia juga bisa mengurus 6 anaknya, dia juga masih bersetia dengan suaminya dipisahkan lewat maut. Maksudnya itu juga adalah hal yang guru saya gitu, bagaimana
perempuan yang tidak bersekolah tinggi tapi tetap dia juga tidak pernah terintimidasi dengan agama apapun. Ketika itu kan berarti saya dididik dengan orang yang benar gitu. Berarti ibunya Mbak Happy itu senimannya Mbak Happy ya? Iya, sejati ibu ya? bapak saya, iya. Aku ngobrol sama Mbak Happy nih Iya. seperti membaca buku sastra. Masa sih, aduh boring nggak? Sekali, no, very very deep. Oh Mbak, iya. makasih banget Iya, ya. sama-sama, Terima kasih sekali sama-sama. lagi sudah menyempatkan untuk sama-sama kita di The F People ya Mbak Iya, ya. thank you juga Thank you, sudah Mbak. sudah mengundang aku. Iya, Iya, thank thank you.